Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawe raganti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama yang hadir secara langsung maupun yang bergabung di kanal YouTube Wihara Eka Dhamma Loka Surabaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sang Tiratana. Ibu Bapak Anumodana dan ucapan terima kasih atas menyisihkan waktu dan menggunakan waktunya pagi hari ini bersama Puja Bakti di Wihara Eka Dhamma Loka Surabaya 11 Mei 2025. Besok kita akan merayakan Trisuci Waisak. Tapi sayang Bante tengah malam. Misalnya, Bu, Bapak kan sesekali tengah malam, kalau untuk melatih diri kan malah itu mendukung. Kalau sore, siang kan mungkin suasana rame. Tapi kalau malam hari, nah itu kan suasananya mendukung. Siapa tahu paramita cukup, ya, latihan meditasi langsung bisa merealisasi magga dan pala. Sadu Bante. Berharap kan boleh, asal enggak terlalu berlebihan, tidak disesuaikan dengan realitas akan kemampuan. Kalau kita berharap terlalu berlebihan, tidak sinkron dengan kemampuan, ya tentu saja akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan. Bu Bapak, rangkaian daripada menyambut Trisuci Waisak, berbagai daerah atau wihara sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Di antaranya ada yang atas sila ya 1 bulan. Kalau nggak mampu 1 bulan, ya 4 hari. Menyambut Trisuci Waisak tanggal 1, 8, 12, 23. Bu Bapak, berapa hari ya yang atas silanya ini menyambut Trisuci Waisak? Apa perlu dijawab Bante? Enggak usah lah. Selain atas sila, juga mengadakan ya kegiatan-kegiatan sosial maupun pendalaman Dhamma. Ya, sebulan dalam pendalaman Dhamma. Semua itu akan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita sebagai umat Buddha agar meningkat tentang pengetahuan kita pada Buddha Sasana. Semua itu untuk meningkatkan kadar keyakinan atau keimanan istilah umum. Ya, keyakinan kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Kalau dua-duanya meningkat, Bante, itu yang akan memudahkan kita untuk apa? Untuk mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari itu akan lebih mudah. Ketika pemahaman kita, pengetahuan kita tentang Buddha Sasana itu meningkat dan berkualitas. Demikian pula disertai keyakinan. Sebab kalau cuma hanya pengetahuan, apakah nggak baik Bante pengetahuan? Baik, maka perlu ditingkatkan supaya berkualitas baik.
Tetapi kalau cuma hanya pengetahuan tanpa disertai keyakinan, akan apa? Akan kebaikan, akan kebenaran, yaitu dhamma yang diajarkan Sang Buddha, itu berhenti pada pengetahuan tentang hal yang baik, pengetahuan tentang hal yang benar, tetapi untuk implementasinya tidak mudah. Maka diharapkan seiring pengetahuan kita meningkat, kualitas pengetahuan kita meningkat pada Buddha Sasana, diharapkan juga keyakinan kita juga tumbuh berkembang menjadi berkualitas. Kalau dua faktor itu ada pada diri kita, maka melakukan perbuatan baik itu menjadi mudah. Mau atasila mudah, mau meditasi mudah, mau kegiatan sosial lainnya, donor darah menyisikan sebagian miliknya untuk berbuat baik dan lain sebagainya menjadi mudah. Mau jadi samanera sementara menjelang Trisuci Wesak, mau jadi atasila nih ditawarin, nggak usah tawarin, malah mau cari inisiatif dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang baik itu akan mudah dilakukan siapapun ketika dua faktor itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, ini pentingnya Sangha Theravada Indonesia Trisuci Wesak ya diawali dengan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah sebulan pendalaman Dhamma. Itu programnya ya, sebulan pendalaman Dhamma. Soal kemampuan masing-masing wihara, pengurus, umat di daerah berbeda-beda, masing-masing kemampuannya berbeda, itu diserahkan kepada masing-masing pengurus wihara. Tapi programnya itu memang sebulan pendalaman Dhamma. Purnama sebelum Waisak sampai Purnama setelah Waisak. Nah, sebulan itu tergantung kemampuan, ada yang 15 hari, ada yang 10 hari, ada misalnya yang 20 hari, ya itu semua diserahkan kepada masing-masing wihara. Lah apa kalau 20, 15, 10 hari tetap disebut dengan istilah sebulan pendalaman Dhamma, Bante? Ya tetap itu kan programnya, kemampuan pelaksanaannya, ya kembali masing-masing kepada masyarakat atau umat. Bu, Bapak, kegiatan ini tadi mesti bermuara kepada dua faktor tadi. Meningkat dan menjadi berkualitas pemahaman kita akan Buddha Sasana dan menumbuh kembangkan keyakinan kita kepada Sang Tiratana. Sebab kalau dua hal itu kita miliki ya tadi, konsekuensinya adalah dampak positifnya adalah orang akan mudah melakukan perbuatan baik. Kalau belum itu sulit. Walaupun sudah punya potensi, istilah garis tangannya mempunyai garis tangan baik ini, menjadi orang baik ini, potensi itu. Tapi kalau nggak dikondisikan, nggak diimplementasikan Dhamma ajaran Sang Buddha, ya potensi sebagai potensi semata, potensi tidak akan terwujud melalui perilaku yang baik. Baik Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, itu pengantar atau ajaan sekaligus penjelasan menyambut Trisuci Wesak 2569 Buddhis Era. Pada tahun ini kegiatan-kegiatan di wihara atau umat-umat sudah melakukan dengan tujuan adalah itu. Ke dalam ya, tentu ke dalam, keluarnya akan lain lagi, mengondisikan agar Wesak itu bergema kebajikan. Nah, kalau Wesak mempunyai gema kebajikan kan dengan sendirinya umat Buddha, agama Buddha kan akan terkondisikan bisa bertahan dan berkembang. Kalau kondisinya mengondisikannya hal yang baik. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak Ibu Bapak untuk belajar Dhamma dengan batasan tema makna daripada Trisuci Wesak. Karena besok ya diminta di sini tidak bisa karena saya posisi ada di wihara Dhammasoka. Sedangkan di Ratanagraha juga mencari biku untuk bisa mengisi khususnya detik-detik Waisak.
Nah, itu krusial, kadang-kadang sulit untuk mencari ya biku untuk pas detik-detik Wesak. Ini masing-masing sudah ada, di sini sudah ada, di Ratanagerah sudah ada, di Damasoka sudah ada, di Sawanadipa, Bandar Lampung sudah ada, ya di daerah-daerah, di desa-desa ya Romo Pandita masing-masing, karena saya sudah nawari berkali-kali mau jadi samanera dan biku, belum ada yang daftar sampai sekarang ke saya. Oh, ke sana bantu masalahnya lah. Kalau ini pada daftar, setidaknya misalnya ya nggak usah semualah, misalnya 15, nah gitu kan sudah ke-cover kekurangan wihara-wihara yang saya kelola itu. Bu, Bapak, saudara-saudari sudah mau makna daripada Trisuci Wesak, karena Wesak ini adalah hari besar agama Buddha yang sangat penting, karena terjadi atau 3 peristiwa itu terjadi pada bulan Wesak. Tentu Ibu Bapak, kita sebagai umat Buddha itu sudah mengetahui atau menguasai kelahiran Bodhisatta atau Bodhisattva, yaitu calon sebagai Buddha atau sama Sang Buddha. Pertapa Gautama atau Siddhartha Gautama sebagai Bodhisattva merealisasi ya pencapaian agung menjadi Buddha, dan Sang Buddha mangkat atau parinibbana. Itu tentu saja kita sudah menguasai, mengetahui akan 3 peristiwa luhur, suci atau agung pada bulan Waisak. Sekarang saya ingin mengajak Ibu Bapak memaknai dari 3 peristiwa itu tentu saja dalam implementasi kehidupan sehari-hari, ya, bukan secara textbook semata atau referensi semata, tetapi bagaimana referensi itu bisa kita jadikan atau histori sejarah itu bisa kita maknai dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Kalau cuma hanya ya kitab suci berhenti kepada itu kita hafal, pada misalnya ya yang suci kitabnya, kita tidak akan mendapatkan perkembangan batin kalau kita cuma berhenti kepada penguasaan akan teori-teori hal yang baik itu memang penting, karena dalam belajar agama Buddha itu ada 3 tahapan: pariyati, pengetahuan; pati-pati, pelaksanaan atau praktek; patiweda, yaitu untuk mendapatkan manfaat. Nah, 3 ini memang harus bersinergi, berkaitan satu dengan yang lain. Kelahiran daripada Bodhisatta atau Bodhisattva, saya ngajak Ibu Bapak untuk memaknai kelahiran itu adalah awal. Awal dari apa? Awal dari segala persoalan yang akan muncul dalam kehidupan kita. Maka ketika Pangeran Siddhartha, ukuran orang bijaksana, karena Bodhisattva, Pangeran Siddhartha itu Bodhisattva, ukuran orang bijaksana, kita bisa mengambil contoh Pangeran Siddhartha. Begitu dikabari dayang-dayang bahwa istrinya, Bu, istrinya siapa ya? Yasodhara. Mamahnya? Lulus. Nah, saya senangnya di Kadama Lawakan gini, umatnya ini cerdas-cerdas gitu ya. Ditanya langsung bisa jawab gitu ya. Untung nggak main hadiah saya gitu loh. Kalau main hadiah panti pada nggak mau ngambil gitu loh. Apa panti hadiahnya? Meditasi 1 jam gitu. Lah kalau ini menjelang Wesak tambah atasila 1 minggu, malah nggak pada mau ngambil gitu loh. Ya suruh jawab langsung saja lah, nggak usah main hadiah ya, kalau hadiah pada nggak mau ngambil. Begitu istrinya melahirkan, asisten dari istri dayang-dayang itu memberitahu bahwa istri daripada Pangeran Siddhartha telah melahirkan. Apa respon daripada Pangeran Siddhartha yang mengetahui akan kehidupan ini walaupun belum sempurna, setidaknya mengetahui? Responnya tidak seperti pada umumnya
orang dalam menjalani kehidupan ini. Kalau pada umumnya, apalagi kalau sudah lama mengharapkan anak, apalagi kalau anak tertentu yang diharapkan lahir pertama, laki-laki, begitu. Wow, semakin bersuka cita. Namun respon daripada Pangeran Siddhartha sebagai bodhisattva itu tidak seperti pada umumnya bapak atau laki-laki yang diberitahu bahwa istrinya itu telah melahirkan. Responnya tidak langsung bersuka cita tetapi dengan perenungan. Mengatakan jatuh badanta jatang. Sebuah belenggu telah terlahir. Maka putranya diberi nama Pangeran Rahula. Rahula adalah ikatan atau belenggu. Tentu ini, Bu Bapak, jangan sampai dilihat mata daging. Mata jasmani ini. Kalau kita lihat hanya menggunakan mata daging dengan analisis pada umumnya, datar-datar saja, pada umumnya tentu tidak akan ketemu. Mesti terhubung dengan nilai-nilai kebijaksanaan, kedalaman dalam pemahaman hidup. Itu akan mengetahui bahwa kelahiran itu adalah awal dari segala persoalan dalam kehidupan. Bu, Bapak mau jadi orang tua? Nggak boleh dicuekin loh, ini nih pertanyaan loh ini. Jadi orang tua itu nggak enak loh Bu. Pak, sudah kulit ini nggak kencang lagi, mata ini sudah tidak awas lagi, telinga sudah tidak peka lagi. Dulu kalau misalnya jalan banyak yang melirik, kalau sudah tua bongkok gitu, boro-boro yang melirik gitu. Kita membawa diri kita sendiri saja sudah. Nah itu kalau kita pahami, rentetan dari tua tidak lain adalah itu diawali lahir. Jadi maka makna daripada Trisuci Wesak yang pertama, Wesak itu ditandai oleh kelahiran Bodhisattva. Saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk memaknai bahwa kelahiran itu adalah awal atau sumber, kalau lebih ekstrim lagi, sumber awal. Nanti sumber itu mana pijakannya, kalau awal itu apa yang menjadi pijakannya, istilahnya kok sumber dan awal. Begitu kelahiran terjadi, maka awal dari segala persoalan dalam kehidupan yang tidak kita kehendaki pun akan datang. Di antaranya tua, sakit, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak disukai. Nah ini kan tidak semua kita harapkan. Tapi karena kita lahir itu adalah awal daripada persoalan itu tadi. Konsekuensi logis akan eksistensi kita terlahir di dunia. Menolak berusaha supaya tidak tua, boleh. Itu usaha yang baik. Tapi tua tidak bisa untuk dihindari. Perenungannya apa Bu? Jarada memhi, jarang anatito. Wajar mengalami usia tua, belum terbebas dari usia tua. Paham ini? Awas kalau nanti ngeluh tua. Ya dicocokkan paham dengan ngeluh ini kan nggak cocok. Nah, makanya saya tadi tegaskan, paham ini, paham kan gitu jawabnya tadi. Begitu nanti kalau tua ngeluh, aduh Ci, dulu saya ini nggak begini loh Ci, saya itu dulu jalannya lincah Ci. Iyalah, waktu umur 20 tahun. Nah, sekarang sudah 70 tahun, lain ceritanya. Itu keluhan halus. Demikian pula misalnya nanti habis ini duduk kira-kira jam 12, waduh jam 12 lah tinggal lah. Jam 12 ya salah saya sendiri kan, kalau jam 11 lebih gitu, duduk dari jam setengah 10, beda anak muda dengan orang tua. Orang tua langsung mau berdiri, nggak bisa, tengok kanan tengok kiri dulu, mau pakai ya tangan untuk sandaran dan lain sebagainya.
Ayo Ci, semangat Ci, ayo Ci, semangat Ci. Iyalah semangat. Dulu saya nggak begini, nah gitu lagi. Nah, rekaman itu pasti akan, dulu yang nggak begini, sekarang emang begini. Oh, jadi memahami makna dari Trisuci Wesak, salah satunya kelahiran. Kelahiran itu adalah awal daripada persoalan dalam kehidupan ini hendaknya direnungkan sehingga makna daripada Trisuci Wesak, khususnya kelahiran itu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tua, sakit, berpisah dan bertemu, berpisah dengan yang dicintai, bertemu tidak kita sukai, supaya kita setidaknya bisa menerima, walaupun dengan catatan waktu 1 minggu. Ya kan masih lumayan daripada nggak bisa nerima berbulan-bulan kan penderitaan semakin panjang itu. Nanti kalau kita perenung kita tentang makna Trisuci Wesak, Wesak salah satunya peristiwanya adalah kelahiran. Kelahiran itu adalah awal daripada persoalan. Kalau mendapatkan persoalan, kita kembali kepada konsekuensi logis, aku telah lahir. Pemahaman itu muncul, kesadaran itu muncul, itu landasan, itu kemampuan, supaya kita tidak lama dalam menolak yang tidak kita harapkan, tapi itu datang. Supaya penderitaan itu tidak lama-lama. Nah ini Ibu Bapak, tadi saya sampaikan bahwa kelahiran adalah awal. Awal daripada persoalan. Ada yang lebih serius lagi. Nah ini perlu saya informasikan, karena ini tugas kita dalam kehidupan ini, tugas utama kita dalam menjalani kehidupan ini. Kelahiran jika disertai dalam aktivitas kita dengan tanha atau keinginan, maka kelahiran itu bukan hanya awal daripada persoalan. Kelahiran dalam kehidupan kita, jika hidup kita sertai dengan keinginan-keinginan, dari pasif, awal dari persoalan menjadi aktif sumber, menyumber, mengalir. Kelahiran akan menjadi sumber daripada persoalan, karena kelahiran disertai dalam kehidupan kita keinginan-keinginan tumbuh berkembang. Sekarang kita cek, boleh tak Bu dicek Bu? Pak, boleh dicek? Anda, kita semua ini hidup dengan keinginan atau sudah dengan kesadaran? Jujur loh, kalau nggak jujur itu musawadah itu karma buruk loh ya. Pada umumnya orang duniawi, putu jana itu masih didominasi keinginan. Hanya mereka yang sudah merealisasi maga dan pala minimal sotapana, nah itu sudah mulai posisinya keinginan itu tergeser. Yang geser siapa? Yang menggeser adalah kesadaran. Nah sekarang untuk ngecek yang kedua, kan nggak cukup cek satu supaya jelas. Sudah ada yang sotapana, angkat tangan? Nanti kalau sudah angkat tangan pasti dicek lagi, yalah supaya kan jelas gitu loh, supaya jelas gitu. Ya kesimpulan sementara, ketika hidup ini masih putu jana, ya memang masih didominasi, utuh didominasi keinginan. Begitu kehidupan itu sendiri awal dari persoalan, hidup kita dorong, hidup kita tumbuh berkembang dengan keinginan, maka persoalan itu akan tumbuh berkembang, mengalir. Entah ini disadari, diketahui atau tidak. Kalau tidak diketahui dan tidak disadari, Bante, bahwa hidup didominasi, bergerak, melangkah dengan keinginan, ibarat orang berjalan berputar. Jalan tapi berputar.
Berputarnya maksudnya berputar berulang kali punar bawah. Bu, tahu punar bawah tahu? Tahu Bante, kecil punar bawah itu. Saya ini sudah kursus Abhidhamma Bante, online ada dan lain sebagainya. Punar bawah mah kecil ya. Oh, jadi kalau hidup ini kita dorong, kita awali dengan keinginan gerak, jalan, proses. Tetapi prosesnya itu berputar. Terus akan dari satu alam ke alam berikutnya. Bisa alam bahagia, keinginan baik, berbuat baik, ya ke alam bahagia. Keinginan tidak baik dilakukan, ya bisa juga ke alam kurang beruntung. Tapi terus berputar, jalan. Ketika keinginan itu sudah digeser kesadaran, nah itu lain ceritanya. Dari Putujana posisinya ke Arya Pugala, jalannya lurus pada tujuan. Maka Sotapana itu tidak akan belok-belok lagi. Dalam teorinya paling lama 7 kali kelahiran. Paling banyak. Karena sudah lurus. Pijakannya sudah benar. Nah kembali, makna daripada Trisuci Wesak, salah satu 3 peristiwa adalah kelahiran. Kelahiran itu sebab, kelahiran itu sumber daripada persoalan. Apalagi kalau dengan keinginan semakin banyak, ya kan semakin besar konsekuensinya. Nah kalau begitu bagaimana Bante kalau hidup ini sebab daripada penderitaan, sebab daripada persoalan, malah lebih aktif lagi sumbernya daripada persoalan. Nah maka Ibu Bapak, ketika kita kumpul seperti ini melakukan kewajiban kita, puja bakti, baca parita, dan sekarang ini untuk mendengarkan Dhammadesana, ya tujuan kita ya untuk meningkatkan pemahaman, untuk menjadikan pemahaman kita berkualitas tadi. Tidak cukup itu saja, seiring itu juga kadar keyakinan kita supaya juga meningkat. Sebab kalau enggak ya enggak akan bisa. Tahu tapi kayak mata melihat tapi nggak bisa melangkah, kaki lumpuh. Kan bisa didorong Bante. Ya itu kan alternatif lah, ini ceritanya kan mata melihat tapi nggak bisa, nggak mempunyai daya karena kaki lumpuh. Kalau didorong lain lagi. Ya itu jadi jangan sampai ya diakali begitu. Jadi mata bisa melihat, mengetahui bahwa hidup ini awal dari persoalan, hidup ini adalah sumber daripada ya persoalan. Ketika kelahiran itu terjadi, diharapkan pengetahuan dan keyakinan akan itu tumbuh berkembang. Sehingga apa Ibu Bapak, kita akan bisa melangkah poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah di mana Pertapa Gotama atau Bodhisattva mencapai pencerahan agung. Jadi Buddha. Nah ketika kita memahami tadi bahwa kelahiran itu awal atau sumber daripada persoalan, nggak perlu pesimistis. Karena itu memang realitas hidup. Pemahaman akan itu, kesadaran akan itu yang mesti kita tingkatkan. Nggak boleh langsung kita pura-pura optimis tanpa berpijak kepada realitas hidup. Dan juga nggak perlu kita pesimis. Pijakan kita adalah itu realitas hidup. Karena siapa yang lahir juga mengalami proses tadi. Walaupun dia tidak beragama Buddha. Bukan itu semata umat Buddha. Dan juga tidak hanya umat manusia. Itu juga dialami semua makhluk hidup. Di mana ada kelahiran, konsekuensinya itu tadi, awal persoalan, sumber daripada persoalan. Maka yang kedua peristiwa
di bulan Waisak harus kita maknai bahwa peristiwa yang kedua, pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha, itu sesungguhnya adalah obat. Obat dari apa? Obat dari segala persoalan yang ada dalam kehidupan ini. Masalahnya, obat yang sudah ditemukan, obat yang diberikan, nah ini masalahnya kita ini. Mau nggak kita untuk menggunakannya? Nah, itu persoalan baru. Kalau keinginan itu maunya nggak mempraktekkan tapi mendapatkan, itu keinginan. Indah kan? Indah keinginan, tapi itu jebakan. Tapi kalau realitas hidup, kesadaran nggak begitu. Oh, hidup ini memang sumber dan sebab daripada persoalan. Sadar menyadari hal itu. Kalau begitu, apakah ada jalan keluarnya? Nah, sadar ini mencari. Ada pencapaian penerangan atau dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu adalah obat dari segala persoalan dalam kehidupan. Tatkala obat dhamma itu kita mau untuk mengonsumsinya, mempraktekannya. Bu, Bapak tinggal pilih mau yang utuh dan luas, itu tercatat dalam kitab suci yang namanya Tipitaka. Kalau mau itu dan lengkap ya dalam kitab suci. Apakah ada yang boleh dipersingkat, Bante? Atau lebih mudah, tidak usah harus menghafal Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka? Ada. Karena ajaran Sang Buddha itu ada tahapan-tahap. Kalau yang itu tidak ya cocok bagi ya kehidupan sehari-hari atau mau dipersingkat tapi esensinya tidak diubah. Ya, yang kita kenal jalan tengah berfaktor 8. Bu, apal ada hadiahnya ini? Ya, pengertian benar, pikiran benar, nah, perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar. Enak sampean benar aja. Usaha benar, perhatian benar, meditasi benar, ya konsentrasi yang benar. Ada 8. Jadi kalau Tipitaka, ibu bapak misalnya ada keluhan, saya sudah umur Bante, kalau harus belajar lagi kitab suci Tipitaka itu ya nggak mudah Bante. Baik, kalau memang minta diskon, lah ini kan menjelang Wesak ya perlu didiskon juga gitu ya. Ada diskonnya 8. Kalau 8 masih sulit lagi, boleh diskon lagi, diskon 5 tinggal nih, ya 3 ini kan gampang, 3 dari 8, 3. Sila, samadhi, panya. Nah, itu obat sebenarnya, itu jalan sebenarnya. Obat untuk mengatasi segala persoalan dalam kehidupan. Dan ibu bapak, saudara-saudari sedama, itu cara pemahamannya, untuk memahaminya, untuk meyakinkan diri kita ketika kita mau menyadari bahwa kita terlahir di dunia itu, kita sudah punya potensi. Potensi apa Bante? Potensi untuk menyelesaikan segala persoalan yang diawali dari kelahiran. Maka kelahiran itu sebenarnya selain membawa potensi penyakit, kelahiran itu sebenarnya juga sudah ada potensinya untuk obat. Faktor yang utama apa Bante?
Ya kemauan. Kalau kemauan kita lemah, Ibu Bapak, walaupun ada kesempatan untuk belajar Dhamma, bisa kumpul begini, kalau kemauan kita itu lemah, sulit kumpul begini. Kalau kemauan kita itu lemah, walaupun tinggal buka ya, konten-konten sekarang ini kan banyak itu. Ya, yang pelajaran dari jauh bisa kita melalui YouTube. Anda bisa nyeleksi lagi. Penceramah, biku, pandeta yang Anda sukai, bisa tinggal milih. Banyak pilihan, banyak kesempatan. Dhamma gampang untuk dipelajari. Tapi masalahnya adalah sejauh mana kemauan kita. Nah, ini yang menjadi urusan diri kita masing-masing. Orang tua, teman, biku bisa dorong, bisa memberitahu, bisa juga memberi contoh. Tapi kalau yang didorong, yang diberitahu, yang dikasih contoh, tidak muncul kemauan, sulit. Sesulit apa, Bante? Sesulit menuang air di gelas yang kosong. Anda bisa? Gelas kosong dituang airnya? Nggak bisa. Tapi kalau ada kemauan yang kuat, itu akan menjadi mudah. Semudah apa, Bante? Semudah air tumpah di gelas yang penuh. Jangankan di singgol kucing, Bu. Meja goyang sedikit aja, tumpah. Semudah itu kalau kemauan kita ada. Jadi memaknai Trisuci Wesak, makna yang kedua adalah pencapaian penerangan sempurna Bodhisattva menjadi Buddha. Karena dengan kasih sayang meninggalkan istana beserta istri dan anak lain sebagainya, Bodhisattva atau Siddhartha Gautama itu dengan kasih sayang untuk membantu ingin menolong semua makhluk agar bisa terbebas daripada persoalan atau penderitaan. Itu kan sulit, Bu Bapak. Jangankan semua makhluk, Anda mampu menolong orang satu RT saja Anda di lingkungan itu. Minimal kemauan gitu. Awalnya aku ada minat, Bante. Terus, ya kemauanku itu saya wujudkan, Bante. Terus, pokoknya aneka ragam kebajikan, kegiatan baik saya lakukan, Bante. Terus, tapi ada orang yang nyolot, Bante, gitu. Yang bikin keki, Bante. Terus, saya pikir-pikir ulang, Bante, perhatian saya kepada satu RT itu. Nah, itu baru lingkup yang kecil. Apakah Bodhisattva tidak mengalami perintangan? Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Oh, kalau begitu kita ini masih jauh-jauh. Oleh karenanya, Ibu Bapak, makna yang kedua ini mesti kita jadikan perenungan. Makna Trisuci Wesak yang kedua peristiwa itu adalah sesungguhnya obat. Maka Anda datang ke wihara belajar Dhamma seperti ini sesungguhnya adalah untuk mencari obat. Obat daripada konsekuensi kelahiran, obat daripada kelahiran kehidupan kita yang masih mempunyai banyak keinginan. Itu harus segera diketahui dan juga harus diatasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak boleh dibiarkan. Kalau ya bergerak dalam lingkaran. Bergerak dalam lingkaran akan terus, tidak akan ada habis-habisnya punarbawa ini. Nah, kalau minimal mengetahui kan soal nanti bisa merealisasi keinginan itu turun, kesadaran berkembang,
Dari Putujana menjadi Arya Pugala, berarti apa? Obat itu sudah digunakannya. Wujudnya apa? Keinginan sudah mulai mengurang, kesadaran sudah mulai tumbuh. Seiring dengan kemauan untuk mempraktekkan atau menggunakan obat, ya Ibu Bapak tinggal waktu. Berjalan bukan berputar, tapi berjalan mengarah pada tujuan. Oh, jadi makna kedua dari Trisuci Wesak itu, Bante, penerangan adalah obat. Obat dari segala persoalan dari kehidupan. Bu Bapak harus bertanya kepada dirinya masing-masing, sesuai ya namanya masing-masing, tanya. Kamu ingin menderita? Kamu ingin terus-menerus bergelut dalam persoalan atau tidak? Kalau jawabannya mau, berarti batin kita itu belenggunya moha dan awidya sangat kuat. Tentu jawabannya tidak begitu. Jawabannya bagaimana? Enggak mau. Tapi wujudnya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari mengarah kepada hal itu. Nah itu agak halus. Tapi kalau tadi mau menderita kan konyol kita. Kita kan jawabannya pasti nggak mau menderita. Tapi langkah gerak kehidupan itu disertai apa? Keinginan-keinginan tanpa dilatih kesadaran. Berarti ucapan kita nggak mau menderita, namun langkah kita tidak sinkron. Masih arah kepada penderitaan. Jadi obatnya tadi dari Tipitaka terlalu luas, dengan argumentasi umur, kecerdasan, sudah tua dan lain sebagainya itu bisa kita singkat menjadi 8. 8 bisa kita kurangi lagi bisa menjadi 3. Ya, sila samadhipanya, pemahamannya adalah itu sudah ada pada diri kita masing-masing. Nah dari sanalah kita mulai untuk melangkah. Sebab kalau kita melangkah tidak mempunyai pijakan, melangkah tidak ada jalan dan arah, tujuan, itu akan bimbang. Pijakan adalah kita punya potensi, supaya apa? Latihan sila samadhipanya itu, kita tidak ragu, tidak bimbang. Karena itu memang kita punya potensi. Jalan sudah ditunjukkan. Dengan pencerahan sempurna yang dicapai bodhisattva, maka jalan telah ditunjukkannya. Yang berjalan banyak, di antaranya Arya Sangga yang telah berjalan itu. Dengan pencapaian tadi, di antaranya Sotapati Magga dan Pala, Sakadagami Magga dan Pala, Anagami Magga dan Pala, Arahanta Magga dan Pala. Nah, pencapaian-pencapaian yang bisa untuk dicapai ketika orang mempunyai keyakinan dan pengetahuan, kesadaran bahwa dalam dirinya itu ada potensi untuk mempraktekkan makna daripada kedua, yaitu Wesak kita manai yang kedua adalah sebagai obat-obat daripada persoalan. Yang terakhir Ibu Bapak, Wesak adalah mengingatkan kita akan parinibbana Sang Buddha atau mangkat. Nah itu wujud daripada apa? Selesainya daripada persoalan. Karena ketika parinibbana atau nibbana, nibbana itu dalam keadaan masih ya hidup, parinibbana itu tanpa sisa ketika sudah meninggalkan kehidupan ini. Tidak akan ada persoalan lagi. Persoalan yang aktif artinya sumber tadi tidak akan terlahir dimanapun alam kelahiran. Sebelum parinibbana, walaupun di dunia ini tidak lepas dari persoalannya, kalau batinnya sudah padam keinginan, tumbuh kesadaran, pencapaian itu dicapai, tapi belum mangkat,
Nah, itu persoalan dalam kehidupan ini tidak menjadi persoalan lagi. Karena batin yang sudah seimbang tidak akan terkontaminasi oleh di mana keberadaannya. Seringkali kita diambil contoh seperti bunga teratai itu. Jadi begitu memaknai Trisuci Wesak, peristiwa yang ketiga sesungguhnya adalah akhir daripada persoalan. Bukan hanya obat, tapi obat itu telah digunakan dan obat itu telah membawa kepada akhir daripada persoalan, yaitu nibbana. Bu, Bapak, jadi Wesak jangan semata kita, tidak hanya kita rayakan setiap tahun. Itu memang bagus sebagai umat Buddha untuk menggemakan Wesak dengan gema kebajikan, untuk menggemakan Wesak dengan kegiatan-kegiatan di antaranya tadi adalah sebulan pendalaman Dhamma dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi makna daripada Trisuci Wesak mesti terus kita gali. Di antaranya dalam perspektif yang saya sampaikan ini adalah kehidupan sehari-hari. Wesak mengingatkan kita akan kelahiran. Kelahiran itu awal daripada atau bahkan sumber daripada persoalan. Namun Wesak juga mengingatkan kita akan obat dari segala persoalan, karena pencapaian penerangan sempurna itu adalah obat dari segala persoalan kalau mau menggunakan obat yang telah diberikan. Dan Wesak juga mengingatkan kita, persoalan itu mesti harus kita tuntaskan sampai untuk mencapai nibbana atau nirwana itu, parinirwana itu. Nah, inilah ajaan untuk memaknai Trisuci Wesak, karena besok masing-masing ibu bapak mempersiapkan diri. Syukur-syukur kalau besok pada mau atasila. Aduh, saya tuh nggak tahan banting, cuma sehari saja. Sehari saja supaya kuat apa? Ambil perbandingannya sama Nera, Atasilani, Biku gitu loh. Biku itu atasila selamanya jadi biku, masih tetap hidup juga gitu. Untuk apa? Untuk menguatkan, menyemangati diri sendiri. Nah, siapa ya tahu besok pada mau ya sehari untuk atasila, ya meditasi, dan untuk nyambut di titik Wesak dan perayaan Wesak. Makna Trisuci Wesak telah saya sampaikan kepada ibu bapak, ajaannya terus berbuat baik karena kelahiran Bodhisattva, kelahiran kebaikan. Pencapaian penerangan sempurna adalah sempurnanya daripada kebajikan, dan parinibbana itu adalah orang yang telah menyelesaikan dari segala persoalan, telah menyempurnakan kebajikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.